Halo, jadi saya Kelompok Budi Utama. Jadi sini tutorial untuk pengerjaan tugas UAS JKL nomor 4 buat simulasi proteksi jaringan dengan menggunakan firewall. Jadi ada 2 router, 2 switch, 4 PC, server. Terus ini ada routing table-nya. Jadi langsung aja kita masukin. Kita router, di situ routernya 1941. Tapi bisa pakai router apa aja, kita masukin aja router ini. Pakai ini aja 2901. Router yang ini kita hapus. Nah, terus kita tambahin lagi, terus cari switch, dua switch, terus ada 4 PC dan 1 server. Kalau kita lihat di sini, server connect ke switch, interface-nya FA0. Terus dari router 0 ke router 1 itu dari gigabit 0000. Terus router ini ke ini pakai 01, ini ke ini 01. Pakai kabel gigabit 00, gigabit 00. Nah, terus dari sini 01, ini 01 juga, 01 ke 01. Ya, terus kita masukin server PC 0 sampai 3. Ini kita taruh di gigabit 02 aja ke ini. Terus di sini fast ethernet 0, sini fast ethernet 1, 0 2, sini 0 1, 0 2. Kita cek. Nah, udah benar ya. Nah, terus kita config IP sesuai dengan address tabelnya. Jadi kita set pakai IP static. Kita masuk aja ke server. Kalau ke server, kalau 192.168.12.2 subnet mask, gateway-nya itu 12.1. Kita config ini static, kita copy paste aja. Otomatis. Terus di gateway-nya untuk interface-nya ini global settings, default gateway-nya tik 1. Oke, kita cek static. Oke, terus masuk ke PC 0, 3, config default gateway. Oke.
PC yang kedua, satu, ininya maaf flat address tadi dipakai, ini 12.4 Twitter. Terus ke PC yang ketiga itu default gateway-nya beda ya, 92.20.1. satu ininya IP-nya 20.3. Terus yang PC ke 4 juga sama, 12.1, 12.4. Untuk end device nya setting IP statiknya udah ya. Nah, terus kita konfigurasi router dan konfigurasi routingnya. Kita masuk ke router yang pertama nih. Router 1 yang sebelah kiri. Ini kita CLI. Kita masuk aja, enable configure terminal, terus kita masuk ke interface gigabit 00 yang masuk ke router gitu. Nah, 00, terus kita masukin IP-nya sesuai yang ada di sini tadi, 111. Subnet masknya 255, akhiri 252. 252 Twitter. Terus kita nyalain shutdown. Oke, terus kita exit. Terus kita set untuk LAN-nya yang ngarah ke switch sebelah sini. Kita tadi kan connect-nya ke gigabit 01. Nah, ini IP dan subnet masknya kita set dulu. Kita interface gig 01, terus kita set IP-nya tadi 12.1, subnet masknya 255.255.0. no shutdown. Kita exit. Nah, terus kita bikin routingnya ke network yang sebelah sini. Kita IP route .20.0. Nah, sesuai yang ada di sini. Nanti di router yang sebelah kanan kita routing ke sini juga. Terus subnet masknya 255.0. IP-nya berapa nanti kita set, itu 1.1.1.2. Bentar. Nah, ini udah selesai. Kita config ke router satunya. Nah, kita configure terminal, terus kita masuk gigabit 00 lagi, terus kita set IP-nya 2.252 shut down, exit. Terus kita
masuk gigabit 01 yang ke berikut switch untuk setting LAN PC ini semua ini. Kita lihat di sini IP-nya 20.1 ya. Kita set IP address 20.1.0. Oke. Itu hubung kemana? Dia hubung ke maaf enggak, ini kita set IP address-nya, kita cek benar. Shutdown, exit, maaf tadi ada typo, kita masukkan lagi code-nya. No shutdown, exit. Terus kita bikin IP route-nya. Kemana? Ke network yang sebelahnya. Networknya apa? 92.168.12.0. Ini subnet masknya. Terus ini IP dari router yang pertama tadi ya. Kita maaf, aduh, kita masukkan lagi aja. Terus yang subnet mask tadi tuh harusnya 255.255.255.0 karena itu subnet mask dari network yang ini. Terus kita masukkan IP nya dari router yang sebelah kiri, kita enter. Coba kalau kita ping dari PC 2 kita pakai command prompt aja, ping 1.18, kita ping ke servernya. Tadi IP nya ada di 12.2, benar, harusnya nyala ya. Jadi kita bisa ping PC ini ke itu. Kalau kita cek lagi ke PC di network yang sebelahnya, jadi kan nggak terhubung langsung ke server via LAN yang sama ya. Jadi ini setup WAN. Jadi ibaratnya misal di sebelah kiri ini kantor cabang A, ini cabang B, jaraknya beda, tiap building punya routernya, tiap bangunan. Yang di kantor A ada server dan PC-PC itu dalam satu LAN, tapi yang sebelah kanan kan nggak masuk ke LAN bangunan pertama itu, cabang A. Nah, kita connect via WAN ya, router ini nyambung. Jadi kita masuk ke desktop. Kita cek apakah bisa ping ke servernya. Server. Nah, ini kita bisa ya, walaupun ada timeout dulu karena routernya perlu bangun routing table-nya dulu. Jadi ada delay, timeout 2 kali, terus dia baru connect. Nah, kalau kita ping lagi dia langsung connect nih. Dari PC 2 ini kita bisa connect ke server juga. Nah, terus di sini kita blok IP 192.168.0 nih. Kita pakai firewall untuk membatasi aksesnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya ACL, access list ya. Kita masuk ke router yang pertama, enter, masuk ke mode global config ya, enable configure terminal. Ntar kita masuknya di sini. Terus kita bikin access listnya, access list
kita deny, kita blokir koneksi dari IP 192.168.20.0. Nah, terus kita masukin portion untuk hostnya, jadi 000.255. Terus kita akses list lagi 10 permit ini. Jadi kita di sini tuh nge-deny koneksi dari 192.168.20. apa aja ya, jadi semua yang kehubung ke network ini 192.168.20 dia nggak bakal bisa akses ke router ini. Nah, untuk yang lainnya kita permit. Oke. Terus kita terapin ke interface, pasang di interface LAN pada arah out. Kita tutup di router yang ini, kita masuk ke interface LAN nya itu 01. Kita set koneksi dari router ke switch nya, kita IP access group 10 out. Kita exit. Oke, nah untuk sekarang kita uji blokirnya apakah dia bekerja apa enggak ya. Oke, recording masih nyala. Masuk ke PC 2, kita coba ping server lagi, harusnya dia ke destination host unreachable. Jadi karena router yang ini membatasi akses, ini kan di cabang B nih, misal dia networknya 192.168.168.20 ya. Nah, sementara di router yang ini tadi kita barusan blokir semua koneksi dari situ. Nah, makanya menolak hubungan router yang ini dari semua PC yang ada di sini. Kita tutup aja yang ini. Nah, tapi kalau yang dari LAN cabang A ini, yang sebelah sini, harusnya dia masih bisa ping ke servernya. Nah, di sini kita masih bisa kirim ya. Kalau kita cek di PC 1 apakah bisa ping, kita masih bisa ping. Kalau di PC yang terakhir yang belum kita cek apakah working atau enggak, nah destination host unreachable, jadi dari cabang B nggak bisa connect ke yang sini cabang A karena kita ngeblokir IP network dari cabang B. Jadi ya sepertinya sekian video dari saya, terima kasih.